Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham consumer good. Tapi sebelum kita bahas saham consumer good, kita bakalan bahas tentang IHSG terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat ya sedari pagi sebenarnya udah dinaikkan kayak gitu kan, dan sempet turun. Aku mikir ya bisalah kali merah-merah tipis dulu gitu baru dinaikkan lagi, dan ternyata IHSG menolak untuk turun kayak gitu. Walaupun di Tokyo dan juga di Hong Kong, bahkan di Shanghai itu juga merah sebentar terus dinaikkan. Aku kira hampir sama Shanghai. Ternyata ya IHSG punya jalan ninjanya sendiri dia. Dia mengikuti Singapura kayak gitu kan, yang nggak mau merah dulu. Ya selamat juga buat teman-teman yang hari ini banyak cuan. Tapi ya entah kenapa untuk aku sendiri itu kalau sama mama IHSG hijau, aku jarang-jarang buat taking profit. Bukan nggak mau, tapi nggak ada barang yang di taking profit. Tapi kalau kemarin waktu merah, ya kita bisa lihat sendiri, Aceh sendiri yang direkomendasikan di beberapa hari yang lalu, udah cuan gitu, udah cuan 6% lumayan kan waktu merah kemarin. Tapi entah kenapa pada saat IHSG hijau kayak gini, punya aku nggak ada yang bisa di taking profit. Ya gitulah, market nggak ada yang tahu kan. Saat IHSG hijau, porto kamu merah ada. Yang pada saat IHSG hijau, porto kamu nggak kemana-mana juga ada. Yang pada saat IHSG merah, porto kamu turun paling dalam juga ada gitu kan. Jadi dari ketiga itu kamu yang di mana gitu kan. Hari ini foreign pembelian cukup masif di 624 billion. Kalau kita lihat turnover mencapai 11 billion, ya batas-batas wajar lah ya. Nggak terlalu sepi, nggak terlalu ramai gitu. Ya standar-standar IHSG lah. Kalau kita lihat di sini ada saham Kino, di mana Kino ya sempat kita ceng-cengin di beberapa hari yang lalu. Dia saham yang kalau naik ya paling cuman setik dua tik doang. Dia saham yang jarang-jarang dilirik gitu kan. Ternyata Kino hari ini membuktikan dia naik 5%. Bahkan tadi di jam-jam 2 dia sampai ke 6,5% sekian, atau hampir ke 7%, dia 7%. Dan hari ini ditutup di 5,21%. Ini menunjukkan Kino adalah Indonesia asli, dimana dia nggak suka diribain kayak gitu. Kayak orang Indonesia banget kan, nggak suka diibahin, nggak terima diomongin orang gitu. Ya kalau kita lihat di sini asing cuman keluar 2,18 juta. Kalau kita lihat pembelian AZRF, YP, XA ya cukup bagus sih. Yang keluar retail besar nih, PD, retail, XC, retail. Ya sebenarnya udah mulai bagus untuk Kino sendiri. Apalagi ada RF lumayan. RF di akhir-akhir ini juga udah lumayan menunjukkan eksistensinya dia. Kalau kita lihat tapi untuk Kino sendiri di broker summary-nya dia, ya dia hari ini didistribusi kok distribusi. Kino sepertinya tadi saya lihat diakumulasi gitu kan. Nah ini dia diakumulasi 0,8 billion, 0,8 billion, 800 juta. Kalau kita lihat untuk asing distribusi ya distribusi kecil-kecilan lah, dimana Kino juga nggak terlalu masif juga dia pergerakannya, jadi ya jarang yang ada yang mau masuk. Kalau kita lihat juga di teknikalnya di sini untuk Kino, nah ini dia. Kita pernah bahas Kino, dia udah sampai pada supportnya. Dimana kalau kita lihat nih, Kino kalau seumpama 2100-nya dijaga, dia bisa naik ke area 2200. Aku kira bakal dibuat ya tahap seperti itu, seperti yang sebelum-sebelumnya di sini. Nah, ini seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya, mereka melakukannya tahap-tahap, tapi ternyata dari support ke resist ditutup hanya dengan satu batang kayak gitu, satu batang satu hari. Ya, kalau kita lihat hari ini ada tekanan jual juga di sesi akhir. Nih, ada ekor yang cukup panjang, tapi ya lumayan. Seumpama nggak tembus 2200 ke bawah, dia harusnya bisa naik kembali menuju daerah-daerah sini nih. Nah, ini dia bisa menuju ke 2300, dia bisa ke 2300 dulu. Kayak gitu. Tapi ya paling ke sini-sini aja dia. Harusnya ke sini-sini aja, atau mungkin dia bakal nguji lagi ke bawah lagi, ya nggak ada yang tahu, tinggal kita lihat
Besok Kino arahnya mau naik atau mau turun, kita lihat aja volumenya kayak gitu kan. Kalau seumpama naik ya berarti dia punya kabar baik, mungkin bisa sampai ke 2500. Target dia sebenarnya di sana. Ya syukur-syukur dia bisa nutup double topnya di sini yang dulu di 2700. Semoga aja bisa ke sana. Tapi ya bakalan banyak cobaan sih kalau sama buat saham-saham consumer good. Kalau belum manggung memang agak lama banget kayak gitu. Kalau kita lihat MACD-nya tapi udah mulai bagus sih. Dia udah mulai tajam menuju ke atas. Barca dia di atas nol juga udah mulai lebih tinggi kayak gitu. Volume juga hari ini bagus. Ya tinggal kita lihat besok dia bakal jebol ke bawah atau naik ke atas. Gitu untuk Kino. Kita lanjut ke saham berikutnya. Aku nggak terlalu paham membahas tentang Kino apalagi gitu kan. Hari ini ICBP dia hammer bullish. Kalau kita lihat asing net buy 8,88 billion, pembelian paling banyak ZP, BK, LG, MG, AK, penjualan paling banyak RX, CS, dan KZ. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ICBP, nah ini dia ICBP hari ini didistribusi berlawanan sama asingnya. Asing hari ini diakumulasi 8 billion, tapi untuk bandar sendiri dia distribusi 2,691 billion kayak gitu. Ya kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, ICBP juga sebenarnya belum kemana-mana, dimana kemarin dia sempat mencoba support di 8.700 dua kali, 3 kali. Yang pertama jebol ke bawah, terus yang kedua dan ketiga dia menguji support, mungkin supportnya udah lumayan kuat, dan ini hammernya ekornya ke atas, batangnya ke ekornya ke bawah, batangnya ke atas, dan di atas udah nggak ada ekor lagi ya, terus dia bisa melanjutkan kenaikan harusnya. Mungkin dia bakal menguji resist dia di 8.975 nya lagi di area neckline dia. Kalau seumpama area neckline dia jebolin breakout ya dia arahnya harusnya rally ke 9.250 nya kembali. Minimal di situ. Kalau seumpama jebol ya, seumpama jebol sih enaknya dia bisa ke 9.800 untuk di bulan Desember. Ya mungkin ini baru di mungkin bakalan sideways di area berapa ini tadi, di area 8.700 sampai 8.900. Tapi kalau sama yang udah beli di area 8.700 ya menurutku udah enak gitu. Udah enak, tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Walaupun sideways-nya biasanya agak lama, tergantung teman-teman sabar atau enggak gitu aja kan. Kalau kita lihat MACD dia juga udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 mulai menipis, terus dia udah berada di golden cross untuk stok RSI-nya, volume hari ini tapi terlalu tipis kayak gitu ya. Tinggal kita lihat besok bakalan diturunin dari 8.900 atau dinaikkan di 8.975 ke arah resisten dia. Kayak gitu untuk ICBP. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Unilever. Unilever hari ini ya dia mengejar ke 4.470 biar hammer bullish sama kayak ICBP, ternyata nggak sampai. Hari ini asing net sell 3,5 billion, pembelian paling banyak ZP dan juga NI, penjualan paling banyak GU dan juga GR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Unilever. Nah, ini dia Unilever ya, secara keseluruhan dia masih didistribusi sama barangnya, sama bandarnya. Didistribusi sama bandarnya ya. Kalau kita ingat-ingat kembali, Unilever juga udah naik tinggi dari area 3.800 sampai area 5.000 waktu itu. Dan ternyata bener di bandar mulai distribusi dari situ. Asing juga secara keseluruhan dia distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya dari Unilever sendiri, nih dia Unila. Dia ada sideways di sini nih. Dia menguji. Sebentar. Menguji apakah dia bakal dikonfirmasi untuk turun atau dikonfirmasi untuk naik. Dia masih menguji di sini. Nah, tinggal tunggu aja dia. Nah, dia menguji di situ. Kalau seumpama dia jebol di 4.500 dan dia bertahan di area atas itu,
ya dia mungkin bakal menguji di area 4710 kayak gitu. Karena kalau kita lihat saat ini ya untuk MACD walaupun udah mulai melandai, tapi untuk hari ini dia naik volumenya cukup tipis. Dan juga stok RSI dia sebenarnya udah mau membentuk golden cross kalau seumpama hari ini spike ke 4500 kayak gitu. Tapi ternyata volume juga tidak menghendaki. Gitu untuk Unilever. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Mayora, di mana Mayora hari ini sempat turun ke area 4000 ke 2400. Dia diakumulasi sama asing 2,17 billion, pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Mayora sendiri dia sepertinya diakumulasi tapi tipis-tipis. Untuk asing dia akumulasinya cukup masif, tapi untuk bandarmologinya ya seperti ini. Dia hari ini akum tipis, tapi secara keseluruhan dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Mayora, nah ini dia, Mayora juga ada resist di 2440 dan sekarang tutup di 2440. Tinggal kita lihat besok dia bakalan jebol area resist dia yang sekarang atau dia bakal turun lagi ke sini ke area support uptrend dia, karena kemarin juga sempat beberapa hari di area uptrend dia dijebol, dia breakdown kayak gitu, tapi akhirnya ditutup naik lagi kayak gitu kan. Dan kalau kita lihat untuk MACD dia udah mulai menyempit dan bar chart di bawah 0 semakin menipis. Dan bentar lagi kalau seumpama besok breakout dari 2450 harusnya dia membentuk golden cross. Ya tinggal kita lihat aja besok volumenya bagaimana. Kalau seumpama volumenya bagus bisa dibeli di atas 2450. Jual aja kalau jebol 2450 atau jebol area uptrend dia untuk batas toleransi. Gitu ya untuk Mayora. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indofood. Indofood hari ini naik 1 tick. Dia didistribusi asing cukup banyak 18 billion. Yang beli hari ini SQ dan penjualan paling banyak DX dan juga CS. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk INDF hari ini didistribusi sama bandar, asing distribusi juga, semua merah. Jadi masih perlu hati-hati buat teman-teman yang baru mau beli. Kalau kita lihat dengan teknikalnya untuk INDF, nah ini dia INDF ya, dia area support dia di 6100. Kalau seumpama mau beli mungkin bisa tunggu aja di 6100. Kalau sekarang mungkin terlalu spekulasi buy karena masih agak di tengah-tengah. Tapi kalau teman-teman mau nyicil boleh. Ini udah mulai melandai juga. Volume juga ya masih tipis gitu kan, kita bisa bilang. Jadi semoga aja dia bisa diarahkan ke 6100 dulu, walaupun dia hanya menguji, hanya tag gitu aja, membuat ekor di 6100 gitu untuk INDF. Kalau kita lihat di sini udah mulai golden cross juga untuk stok RSI dia, jadi ya tinggal dipantau-pantau aja besok. Mungkin besok bisa koreksi sampai 6100, tapi biasanya untuk INDF sih dia tipis-tipis lah koreksinya. Gitu untuk INDF. Lanjut di saham terakhir ada ACES, dimana waktu itu kita sempat ngobrolin ACES beli di 1410 di area support. Dan kalau teman-teman jual hari ini atau jual kemarin di 1490 ya cukup lumayan, bisa 6% itu. Kalau kita lihat asing hari ini net sell, pembelian paling banyak BB, penjualan paling banyak BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk ACES masih didistribusi harusnya sama bandarnya. Bandar juga mau taking profit juga. Ya hari ini didistribusi tapi tipis 0,087 kayak gitu. Kalau kita lihat asing juga distribusi tipis. Kalau kita lihat teknikalnya kita udah pernah bahas kayak gitu kan. Aku udah ngewanti-wanti nih, kalau semua nggak jebol 1410 beli aja di situ. Nah, ternyata bener di bawah naik di area 1500. Di area resistnya 1500, supportnya 1410. Dan ternyata bener kayak gitu kan. Kalau kita lihat MACD juga melandai, tapi dia masih cenderung naik. Bar chart di bawah 0 juga mulai tebal, hari ini turun dengan volume yang tipis. Ya mungkin dia bakal menguji 1500 lagi kayak gitu. Kalau 1500 jebol,
mungkin bisa rally ke arah 1600 gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman untuk saham hari ini untuk consumer good. Tapi buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading dan mau masuk grupnya belajar trading, teman-teman nanti bisa klik kolom deskripsi, nanti insya Allah aku bakal ngasih linknya di situ. Gitu ya teman-teman, see you next time, bye bye.